Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada kesempatan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan di ibadah perkaryawan Mas di saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan beribadah kepadanya. Kita bersyukur secara pribadi karena kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita, bahkan memberikan kita pengharapan. Di saat kita begitu berat melangkah dalam hidup ini, kita percaya Tuhan yang menopang dan menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita. Janjimu seperti fajar. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tanganmu mempelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu begitu dalam yang Kau nyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh dapat kembali beribadah dalam persekutuan ibadah Perkarya Perkawan dan Persimas. Kami memohon Tuhan melayakkan kami untuk dapat beribadah kepadamu, dan biarlah ibadah ini disertai oleh Tuhan dari awal hingga akhir, dan terjadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan. Kasih dan rahmat
Tuhan. Kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Shalom, kita bersyukur pada kesempatan indah untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan dalam kesempatan yang indah, berkarya, berkawan, bersimas untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menuntun kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewatnya. Dan iman kami semakin teguh dalam kami mengiringi akan Engkau. Tuntunlah kami sampai selesai kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 6. Dalam surat Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-15
sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada kesempatan ini yaitu biasakan hidup sesuai firman. Ya, biasakan hidup sesuai firman, karena itulah standar hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-19 bagian B mengatakan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, ya, menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus melatih diri untuk mengembangkan kebiasaan hidup yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kalau kita biasa melakukannya, ya, kita akan merasa ada kekuatan baru, karena Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, dalam segala hal, ya, menjadikan Kristus menjadi teladan dalam segala hal, dalam segenap kehidupan kita, baik dari perbuatan kita, perkataan kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Sebab katakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Harus wajib seperti yang Yesus telah ajarkan, ya, contoh atau teladan yang Yesus telah tinggalkan bagi kita lewat firman Tuhan. Itu yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam setiap pribadi kita akan selalu memberi kemampuan bagi kita, akan menolong kita untuk melakukannya. Sebagaimana orang yang sudah sukses, ya kita katakan sukses, yang ada dalam Alkitab, yang sudah melakukannya, mereka mampu melakukannya, pasti kita juga
mampu, karena Allah yang mereka sembah, Allah yang sama yang kita sembah pada saat ini. Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Ya, mengapa kita harus mengembangkan kebiasaan hidup yang benar? Ya, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Ingat ya, identitas kita yang sekarang ini, yang hidup di dalam Kristus. Identitas baru kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita hidup bagi Kristus. Membiasakan hidup sesuai firman Tuhan berarti kita meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama dan melatih diri membentuk kebiasaan hidup manusia baru kita di dalam Yesus Kristus. Ya, kita akan diberikan kemampuan, kekuatan, karena Allah yang kita andalkan, Allah yang kita percaya, Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah terbukti nyata bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, mampu melakukan segalanya bagi kita untuk menolong kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus dilakukan dengan kerelaan hati, ya, dan tanpa paksaan dari pihak lain. Karena firman Tuhan mau kita melakukan dengan ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Jadi mengembangkan kebiasaan hidup baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan berarti tidak lagi menyerahkan tubuh kita ini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup, ya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Surah Roma pasal 6 ayat yang ke-13, ya, kita menjadi senjata kebenaran. Nah, apa yang menjadi kebiasaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, apa yang menjadi kebiasaan kita? Apakah kita hobinya nonton atau main game daripada membaca Alkitab, atau berdoa hanya saat kita butuh saja? Ya, firman Tuhan mengajar kita, segala yang bersangkutan dengan kehidupan kerohanian kita harus kita tingkatkan. Karena iman harus bertumbuh, ya. Karena hari lepas hari tentu banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Pencobaan selalu ada. Ya, tanpa iman yang kuat, hal yang kita anggap sepele, kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapinya. Karena firman Tuhan sebagai tuntunan kita, jalan kemenangan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup ini. Hanya bersama dengan Tuhan, hanya dekat kepada Tuhan, ada ketenangan, ada damai yang kita miliki. Oleh karena itu, setia, taat dalam doa kita kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Yakinkan tak kala kita dekat kepada Allah, kekuatan apapun yang ingin mencoba iman kita, yang menggoncangkan iman kita, Tuhan yang ada di pihak kita akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, sehingga kita memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Nah, kalau kita belajar dengan setia, taat kepada kebenaran firman Tuhan, iman kita akan semakin hari semakin kokoh, kuat dalam iman kita, lebih besar daripada pencobaan, baik yang biasa maupun yang mendadak, mendesak, yang harus kita alami. Pasti kita menang untuk menghadapi. Pasti ada kekuatan baru membuat kita sanggup untuk melewatinya.
karena Tuhan memberikan kekuatan kemenangan kepada kita. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya akan membentuk karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah ciptaan baru, ya. Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Ya. Maka kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaan kita. Firman Tuhan yang mengajar kita agar kita dapat menjalani seturut dengan standar kebenaran firman Tuhan. Katakan Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, oleh karena tinggalkan kebiasaan lama kita yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita selalu mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita tidak mampu menghadapi tantangan hidup, itu membuktikan bahwa kita mulai meragukan kuasa penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena firman Tuhan sudah banyak memberikan kekuatan nasihat kepada kita, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kemenangan bagi orang yang percaya itu sudah sangat terbukti. Tuhan tidak membiarkan yang terpuruk sekalipun, ya, mereka bisa bangkit kembali. Itu karena Tuhan yang menuntun mereka. Apalagi yang lebih daripada itu yang kita cari, ya, hanya di dalam firman Tuhanlah ada jaminan, ada kepastian, ada kekuatan baru yang kita miliki. Jadi tinggalkanlah kebiasaan lama yang selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga iblis membuat kita ragu akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hiduplah sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai manusia baru yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah kembali mengingatkan kami. Kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap pribadi kami akan memberikan kekuatan, hikmat bagi kami untuk memahami, mengerti apa maksud rencana Tuhan, agar kehidupan iman kami semakin bertumbuh, semakin kokoh dalam kami mengiringi akan Engkau. Dan kemenangan-kemenangan kami miliki karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyatakan bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kita hidup, itu berarti kita hidup untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan, bahkan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Melayani
tujuan ibadah di saat ini, doa persembahan sekaligus doa penutup oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau telah menuntun kami saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dalam Engkau percayakan semuanya bagi kami untuk mencari terang, menjadi berkat, untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kepengurusan dari Perkarya, Perkawan, dan Persimas yang mengelola keuangan, kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka. Kami berdoa juga untuk Perkarya, Perkawan, Persimas yang ada dalam keadaan sakit. Kita berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan teguhkan iman mereka selalu, percaya akan Tuhan. Yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan bagi mereka. Yang menghadapi masalah, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang dalam duka, kami tetap berdoa Tuhan berikan penghiburan, iman yang teguh bagi mereka, percaya akan Tuhan menolong, memberikan damai dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas ibadah ini, pujian yang telah kami naikkan, dan firman-Mu yang telah menguatkan iman kami, dan doa-doa yang sudah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu Tuhan dalam segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah ibadah gabungan Perkaryawan Mas di saat ini. Disampaikan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.